Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Nurul Azizah. Saya dari Pendidikan Agama Islam semester 6. Saya di sini akan menjelaskan tentang manajemen peserta didik di lembaga pendidikan Islam. Oke. Sebelum itu kita ucapkan bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada 4 penerangan untuk saya. Yang pertama yaitu tahap pengelolaan manajemen peserta didik. Langkah pertama dalam kegiatan manajemen peserta didik adalah melakukan analisis kebutuhan, yaitu penetapan siswa yang dibutuhkan oleh lembaga pendidikan sekolah. Maksudnya di sini adalah mungkin kalau sekolah Islam itu membutuhkan yang menghafal Al-Quran, jadi nanti mencari siswa yang bisa untuk menghafalkan dan mencetak hafidh-hafidhoh gitu ya. Paham sampai sini? Yang kedua, rekrutmen peserta didik di sebuah lembaga pendidikan sekolah pada hakikatnya adalah merupakan proses pencarian, menentukan dan menarik pelamar yang mampu untuk menjadi peserta didik di lembaga pendidikan sekolah yang bersangkutan. Yang dimaksud di sini adalah promosi tentang sekolahan, bagaimana keunggulan di sekolahan, mungkin gedungnya, fasilitasnya, atau ilmunya lebih banyak daripada sekolah lain. Jadi mempromosikan sekolah tersebut dan melakukan tes saat daftar sekolah. Terus yang ketiga, seleksi peserta didik. Seleksi peserta didik adalah kegiatan pemilihan calon peserta didik untuk menentukan diterima atau tidaknya calon peserta didik di lembaga pendidikan sekolah tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku. Mungkin ada sekolah yang menentukan harus nilainya 9, 8, 7. Jadi yang di bawah itu nanti tidak diterima oleh sekolahan. Atau bisa juga memiliki kelebihan seperti pernah menghafalkan berapa juz Al-Quran, sampai berapa surat, bisa juga. Itu tergantung penetapan sekolahnya ya. Yang keempat, orientasi peserta didik siswa baru. Yang biasanya kita lakukan itu masa orientasi siswa yang dulu pernah kita lakukan, itu untuk mengenal situasi dan kondisi lembaga pendidikan sekolah. Tempat peserta didik itu menempuh pendidikan. Jadi mengenalkan sekolah itu bagaimana, kebiasaannya seperti apa, itu melalui masa orientasi siswa. Yang kelima yaitu penempatan peserta didik, yaitu pembagian kelas ya. Mungkin ada yang kelas 1, kelas 2, kelas 3. Gak mungkin kan kalau kita udah umurnya 20 tahun atau 18 tahun, 17 tahun, tapi kita masih SD. Jadi penempatan sesuai dengan umurnya, pembelajarannya, itu pembagian kelas itu ya. Terus pembinaan dan pengembangan peserta didik. Di sini bisa juga menambahkan ilmu-ilmu seperti les atau belajar mandiri atau belajar sama gurunya, itu tergantung siswa masing-masing. Pencatatan dan pelaporan tentang peserta didik di sebuah lembaga pendidikan sekolah sangat diperlukan. Jadi mencatat siapa saja yang mungkin kurang dalam nilainya, atau siapa saja yang sudah mencapai nilai yang disepakati oleh sekolahan, itu dicatat dan dilaporkan oleh sekolahan. Terus yang ke-8, kelulusan dan alumni. Proses kelulusan adalah kegiatan paling akhir ya dari manajemen peserta didik. Jadi itu yang paling kita tunggu-tunggu dari dulu, yaitu kelulusan dan menjadi alumni dari sekolah itu tersebut. Terus yang selanjutnya saya akan menerangkan analisis manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik dapat diartikan sebagai usaha pengaturan terhadap peserta didik, mulai dari peserta didik tersebut masuk sekolah sampai dengan mereka lulus sekolah. Maksudnya di sini adalah seperti halnya kita memperhatikan bakat anak. Tidak semua sama, ada yang mungkin bakatnya bisa menghafal Al-Quran sampai 30 juz, mungkin bakatnya renang sampai mendapat piala juara 1, mungkin
bakatnya memanah, dan lain-lain sebagainya ya. Jadi kita menyesuaikan anak dengan passionnya dia, kemampuannya dia itu di mana sih? Ya, gitu. Kita sebagai guru harus menempatkan itu. Terus yang selanjutnya, tujuan dan fungsi. Apa sih tujuan dan fungsi kita mengatur semua itu? Yang pertama, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotorik peserta didik. Yang kedua, menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum, kecerdasan, bakat, dan minat peserta didik. Yang ketiga, menyalurkan aspirasi, harapan memenuhi kebutuhan peserta didik. Sampai situ paham ya? Sekarang, prinsip-prinsip peserta didik. Kegiatan-kegiatan manajemen peserta didik haruslah diupayakan untuk mempersatukan peserta didik yang mempunyai aneka ragam latar belakang dan punya banyak perbedaan. Perbedaan-perbedaan yang ada pada peserta didik tidak diarahkan, maka muncullah konflik di antara mereka, melainkan justru mempersatukan dan saling memahami dan menghargai. Jadi, untuk menjadi peserta didik itu fungsinya agar tidak menimbulkan konflik gitu. Tapi mereka diarahkan oleh gurunya untuk saling menghargai dan memahami antar sesama. Yang kedua, kegiatan manajemen peserta didik haruslah mendorong dan memacu kemandirian peserta didik. Jam 7 tet harus di sekolah, ya kan? Pulang jam 4 sore, jam 3 sore, itu tergantung ketentuan sekolah. Jadi melatih kemandirian, melatih agar bisa bangun pagi yang biasanya bangkong. Terus yang selanjutnya yaitu kegiatan manajemen peserta didik haruslah dipandang sebagai upaya pengaturan pembimbingan peserta didik. Jadi untuk membimbing peserta didik bagaimana agar mengasah bakat mereka, kepintaran mereka, ya kan? Terus dan bisa membuat peserta didik itu lebih baik lagi. Oke, sekian dari saya. Bila ada salahnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.